Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 5H dengan tema lingkungan sahabat kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelum dan sesudahnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petik 5H-nya, yaitu di halaman 108. Di halaman 108 ini ada latihan subtema 3 paket yang pertama. Dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, kegiatan manusia secara tidak langsung dapat menyebabkan pencemaran air. Contoh kegiatan yang dapat menyebabkan pertumbuhan eceng gondok tak terkendali adalah jawabannya yang C, menggunakan pupuk secara berlebihan. Nomor 2, perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Kegiatan yang dapat menyebabkan kualitas air menurun ditunjukkan oleh nomor, jawabnya C. 2 dan 4. 2 mencuci baju di pinggir sungai dan 4 membuang sampah ke pinggir laut. Nomor 3, tindakan hemat air yang dapat dilakukan di rumah adalah jawabannya yang A, menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Nomor 4, bakteri patogen yang dapat ditemukan pada air yang tercemar adalah titik-titik. Jawabannya adalah Salmonella sp. Dampak yang akan terjadi jika bakteri patogen tersebut dikonsumsi manusia atau terkonsumsi manusia adalah dapat menyebabkan diare. Nomor 5, tulislah 3 jenis aktivitas manusia yang dapat memengaruhi kualitas air. Yang pertama adalah membuang sampah ke sungai, menggunakan pupuk kimia berlebihan, dan pembuangan limbah pabrik ke sungai. Silakan di stop dulu videonya dan dicatat jawabannya ya adik-adik ya. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Pertanyaan nomor 1 adalah informasi peristiwa dalam teks tersebut adalah jawabannya yang A, cara melestarikan air tanah. Nomor 2, berikut ini yang termasuk manfaat air tanah adalah jawabannya yang A, menyediakan sumber air bersih. Nomor 3, makna kata hidrologi pada paragraf pertama teks tersebut artinya adalah jawabannya A, ilmu tentang air di bawah tanah. Nomor 4, informasi yang menyebutkan cara melestarikan air tanah terdapat pada paragraf kedua dan kalimat kedua. Nomor 5, tulislah ringkasan dari teks non-fiksi tersebut. Jawabannya, silakan ada di stop videonya dan dicatat jawabannya. Tulisannya adalah air tanah adalah salah satu jenis air yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air tanah harus dilestarikan agar terus dapat dimanfaatkan. Kita lanjutkan ke muatan SBDP. Nomor 1, pembuatan gambar poster dapat dilakukan secara manual dan dapat juga menggunakan, jawabannya adalah yang D, komputer. Nomor 2, berikut ini yang bukan merupakan tempat yang biasa digunakan untuk menempelkan poster adalah D, sampul buku. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ada gambar luar angkasa dan apa itu adik-adik? Planet Saturnus ya. Pewarna yang digunakan untuk mewarnai gambar tersebut adalah jawabnya B, krayon. Itu krayon mungkin tampak dari ketidakrapian pinggir-pinggir garisnya ya adik-adik ya, karena krayon itu ujungnya tumpul tidak lancip. Nomor 4, langkah pertama dalam membuat gambar cerita adalah jawabannya menentukan tema gambar cerita. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan poster? Tulislah dengan bahasamu sendiri. Jawabannya adalah media yang terdiri atas tulisan dan gambar dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat. Muatan IPS nomor 1, Pak Dewa mengolah 2 kilo apel untuk dijadikan keripik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Pak Dewa adalah jawabannya yang B, produksi. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Membantu meringankan rasa sakit merupakan keuntungan dari usaha tersebut yang dirasakan oleh, jawabannya adalah B, pasien. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Manfaat dari usaha ekonomi tersebut adalah jawabannya yang A, menghasilkan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan rasa sakit. Nomor 4, ayah membawakan Benny martabak kesukaannya berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Ayah disebut sebagai konsumen.
Alasannya karena ayah membeli hasil produk dari produsen. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 5, mengapa kita harus menghargai kegiatan ekonomi orang lain? Jelaskan. Jawabannya karena untuk menghindari perpecahan dan menjaga persatuan. Muatan PPKN nomor 1, tindakan berikut yang sebaiknya tidak dilakukan saat menjadi anggota sanggar seni adalah jawabannya. Yang B, menertawakan teman yang kesulitan mengikuti gerakan. 2, perhatikan gambar berikut, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh anak pada gambar tersebut adalah jawabannya. Yang C, menggantungkan kembali baju yang jatuh. Nomor 3, pemerintah daerah mengadakan festival budaya, ada berbagai pertunjukan dan tarian daerah yang ditampilkan dalam festival tersebut. Masyarakat juga biasa memperkenalkan barang-barang hasil kerajinan tangan dalam bazar. Berbagai macam makanan dan minuman daerah setempat juga dapat dijual dalam bazar tersebut. Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari dalam tetapi juga dari berbagai daerah lain di Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat festival budaya seperti ini adalah jawabannya. Yang D, menghargai budaya asing. Budaya asing tidak ada di festival budaya kita ya adik ya. Nomor 4, ketika mendatangi pusat perbelanjaan, kita dapat menyaksikan pentas tarian daerah di bagian tengah tempat tersebut. Tarian itu umumnya dipentaskan oleh anak-anak seusia kita yang tergabung dalam beberapa sanggar seni. Mereka sudah berlatih keras sebelum menampilkan pentas tersebut. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai penonton saat tarian sedang dipentaskan? Jawabannya adalah menonton dengan tenang dan hikmat. B, saat tarian selesai dipentaskan, pembawa acara akan meminta penonton untuk bertepuk tangan. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Jawabannya adalah mengikuti arahan pembawa acara untuk bertepuk tangan. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Adu kaki kainku rusak karena tersangkut paku. Pertanyaan yang A, apa yang sebaiknya dilakukan anak tersebut ketika mengembalikan kain ke tempat penyewaan baju adat? Jawabannya adalah melepas pakaian tersebut dan melipatnya dengan rapi. B, tulislah cara menghargai pakaian adat yang kita sewa dari tempat penyewaan. Menjaga kebersihan pakaian daerah yang kita sewa. Kalau yang atas ini mungkin bisa memperbaikinya terlebih dahulu atau memberitahu kepada tempat penyewaan baju adat. Silakan adik-adik jika berkenan dengan jawaban yang sudah tertera, silakan ditulis. Baiklah adik-adik, masih ada lagi ya adik-adik, sampai di situ aja. Latihan sub 3-nya paket yang pertama. Kita langsung saja lanjutkan, yaitu latihan sub tema 3 paket yang kedua. Mulai dari IPA nomor 1, salah satu ciri air bersih adalah D, tidak mengandung endapan. Nomor 2, kegiatan berikut yang memberi dampak positif terhadap kualitas air adalah jawabannya D, mengolah limbah pabrik terlebih dahulu sebelum dialirkan ke sungai. Nomor 3, tindakan menghemat air yang dapat dilakukan di sekolah adalah yang A, menyiram tanaman dengan air secukupnya. Nomor 4, air yang mengeluarkan aroma tak sedap dapat disebabkan oleh jawabannya adalah terkontaminasi limbah. Nomor 5, apa yang kamu ketahui tentang biopori? Jelaskan. Jawabannya adalah lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Muatan bahasa Indonesia, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Silakan ada dibaca teks yang ada di kotak berwarna abu-abu. Nomor 1, informasi peristiwa yang terdapat pada teks tersebut adalah jawabannya yang D, pemanfaatan air untuk pembangkit listrik. Nomor 2, paragraf pertama teks non-fiksi tersebut berisi tentang jawabannya yang A, manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, makna kata alternatif yang terdapat pada paragraf kedua teks non-fiksi tersebut adalah jawabannya pilihan di antara 2 atau beberapa kemungkinan. Nomor 4, bagaimana PLTA dapat menghasilkan listrik? Jawabannya adalah jawaban dari pertanyaan tersebut adalah air menggerakkan turbin yang dihubungkan ke generator sehingga menghasilkan listrik. Nomor 5, tuliskan urutan peristiwa dari teks tersebut dalam bentuk diagram alir di kertas tugasmu. Jawabannya seperti ini adik-adik. Nggak nampak nih. Nah, seperti ini adik-adik. Ini adalah judulnya, air untuk pembangkit listrik. Kemudian di bawahnya ada air untuk kebutuhan manusia.
Bawahnya ada air dimanfaatkan untuk PLTA dan di bawahnya lagi PLTA merupakan sumber energi alternatif. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya ya adik-adik. Jika sudah, kita lanjutkan lagi ke muatan SPDP. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Mari kita lestarikan hutan sebagai paru-paru dunia. Nomor 1, pesan yang ingin disampaikan poster tersebut adalah yang C, ajakan menjaga hutan karena hutan merupakan paru-paru dunia. Nomor 2, tema yang terdapat pada dalam poster tersebut adalah A, hutan. Nomor 3, tempat yang biasa digunakan untuk menempelkan poster adalah majalah dinding sekolah, papan informasi, dan tempat wisata. Nomor 4, contoh pewarna yang digunakan dalam teknik pewarnaan kering adalah jawabnya pensil warna, krayon, dan spidol. Nomor 5, tulislah cara membuat gambar cerita dengan bahasamu sendiri. Jawabannya adalah buatlah garis tepi, tentukan tema gambar, buatlah sketsa, warnailah sketsa dengan menarik. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPS. Nomor 1, membayar ongkos sesuai tarif merupakan contoh menghargai usaha ekonomi di bidang. Jawabannya adalah yang A, transportasi. Baliknya nomor 2, distributor merupakan sebutan untuk orang yang melakukan kegiatan C, distribusi. Nomor 3, Pak Haji memiliki usaha pengiriman barang atau ekspedisi. Usaha tersebut memiliki peran, yaitu jawabannya B, mengantarkan barang ke tempat tujuan. Nomor 4, perhatikan gambar berikut, bagaimana cara menghargai usaha pada gambar tersebut. Jawabannya adalah menawarkan produk kepada teman-teman dan tetangga. Nomor 5, tulislah caramu menghargai penjaga koperasi dan kantin di sekolahmu. Jawabannya adalah mengantre saat membeli di koperasi dan di kantin. Kemudian PPKN nomor 1, manfaat dari festival budaya daerah yang diselenggarakan secara bersama-sama adalah jawabannya yang B, meningkatkan kerukunan masyarakat. Nomor 2, perhatikan gambar berikut, ada gambar candil. Makanan tradisional ya, lucu apanya kedengarannya ya dek, candil. Manfaat yang diperoleh pengunjung dengan adanya tempat tersebut adalah jawabannya yang A, dapat mencoba makanan tanpa harus mendatangi daerah asalnya. Benar sekali. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Cara bersaing untuk boleh dilakukan. Cara bersaing yang boleh dilakukan pedagang ditunjukkan oleh nomor jawabannya yang D, 3, dan 4. 3, mengucapkan terima kasih setelah pembeli berbelanja. 4, mendesain toko dengan hiasan yang menarik. Nomor 4, festival budaya daerah menarik minat wisatawan untuk datang. Oleh karena itu, para pedagang makanan dan minuman ikut menjual dagangannya. Seringkali kita menjumpai para pedagang memberikan makanan dan minuman gratis untuk dicoba. Misalnya sepotong kue atau segelas kecil minuman. Jika kita kurang menyukai rasa makanan itu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jawabannya adalah tetap memakannya dan tidak mengejeknya pastinya. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Permisi Bu, apakah mau difoto? Berapa harga foto ini Pak? A, apakah kamu setuju jika Ibu menawarkan harga kepada tukang foto tersebut? Apakah kamu setuju jika Ibu menawar harga kepada tukang foto tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah setuju, agar dua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. B, jika tidak ingin membeli foto tersebut, bagaimana cara kita menolaknya? Jelaskan. Jawabannya, maaf ya Pak, hasil fotonya belum bisa kami beli. Nah, seperti itu adik-adik. Untuk latihan sub 3 paket yang kedua sudah selesai. Kita lanjutkan ke belakangnya. Ini ada soal HOTS, Higher Order Thinking Skills. Kerjakan soal-soal berikut. Perhatikan gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ini gambar apa adik-adik? Apa itu? Oke, A, apa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap kualitas air? Jawabnya, kualitas air jadi tidak baik karena tercemar. Kemudian yang B, apa yang harus dilakukan pabrik setelah limbah cair yang dihasilkan tersebut? Jawabannya adalah mengolahnya terlebih dahulu. C, menurutmu apa yang akan terjadi terhadap lingkungan jika hal tersebut terjadi terus-menerus? Jawabannya adalah lingkungan akan tercemar dan makhluk hidup akan mati.
Nomor 2, bacalah teks berikut dengan saksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya. B, temukan makna kosakata berikut dengan PBI. Nomor 1, festival maknanya adalah peringatan peristiwa penting dan bersejarah atau pesta rakyat. Nomor 2, budaya artinya adalah adat istiadat. Nomor 3, ritual artinya berkenaan dengan ritus, tindakan seremonial. B, menurutmu ada berapa peristiwa dalam teks tersebut? Tulislah peristiwa tersebut dalam bentuk diagram. Jawabannya air untuk pembangkit listrik. Festival Budaya Buton. Oke adik-adik, mohon maaf tadi ada kesalahan. Judulnya bukan itu, tapi kira-kira judulnya adalah Festival Budaya Buton. Kemudian di kotak bawahnya adik-adik tulis Festival Budaya Buton bertujuan untuk menjadi jalan pertemuan antara budaya Buton dengan generasi muda dalam rangka pewaris budaya. Diagram airnya di bawah diagram alirnya di bawahnya lagi adalah di kotak ini adik-adik tulis festival ini dikategorikan sebagai wisata sejarah. Di kotak bawahnya lagi adik-adik tulis keterangannya daya tarik festival budaya Buton antara lain menampilkan ritual khas Buton. C, buatlah 3 buah kalimat tanya beserta jawabannya yang berkaitan dengan peristiwa dalam teks tersebut. Beserta jawabannya adik-adik. Ini dia jawabannya panjang. Apa itu festival budaya Buton? Jawabannya adalah salah satu keanekaragaman budaya yang dimiliki masyarakat Buton. Pertanyaan kedua, kapan festival budaya Buton diadakan? Jawabannya adalah setiap bulan Agustus. Pertanyaan nomor 3, mengapa festival budaya Buton dikategorikan sebagai wisata sejarah? Jawabannya karena berbagai macam kekayaan budaya Buton ditampilkan dalam rangkaian acara tersebut. Baliknya adik nomor 3. Perhatikan kedua gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. A dan gambar B. A. Apa persamaan dari kedua gambar tersebut? Jawabannya sama-sama menggunakan teknik pewarnaan kering. B. Apa pewarna yang digunakan pada gambar A? Jawabannya adalah krayon. Nomor 3, C. Apa pewarna yang digunakan pada gambar B? Jawabannya adalah pensil warna. Tampak lebih rapi yang B ada ya, karena menggunakan pensil warna yang ujungnya tajam atau runcing. Nomor 4, perhatikan kedua gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ada gambar A, ada gambar B. Gambar A, bandingkan kegiatan ekonomi pada kedua gambar tersebut. Gambar A distribusi, sedangkan gambar B konsumsi. B, menurutmu manakah kegiatan ekonomi yang paling menguntungkan bagi masyarakat? Jelaskan pendapat. Jawabannya adalah gambar A, karena memenuhi kebutuhan para konsumen. Nomor 5, wow. Ini silakan adik-adik baca sendiri ya adik-adik ya. Saya langsung ke pertanyaan yang A. Apa kelebihan pentas virtual yang dilakukan seniman selama masa pandemi? Jawabannya adalah memudahkan penonton agar tidak terjadi kerumunan. B. Apa kekurangan bangsa kita dalam menghargai seniman daerah? Jawabnya kurangnya rasa cinta tanah air. C. Apakah menurutmu sebaiknya seniman daerah juga melakukan pentas virtual selama masa pandemi? Jelaskan alasan. Jawabannya adalah iya, agar kebudayaan bangsa tidak hilang. Yang D. Jika kamu melihat pengumuman tentang adanya festival budaya secara virtual dan gratis, apakah kamu mau menyaksikannya? Jelaskan alasanmu.
Jawabnya adalah iya. Karena dengan menonton, kita sudah menghargai karya para seniman daerah. Apalagi gratis lagi ya adik-adik ya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Dan jangan lupa juga untuk follow me atau ikutin Instagram saya di Kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku Bu Petik 5H dengan tema lingkungan sahabat kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.